Halo semua, hari ini saya mau bahas bagaimana representasi himpunan di dalam Python. Sebenarnya representasi himpunan di dalam Python itu bisa macam-macam. Ada bisa pakai set, pakai list, pakai tuple, pakai dictionary. Tapi untuk pertemuan ini saya akan bahas bagaimana merepresentasikan himpunan dalam list. Jadi kita buat dulu IDL. Kita buka dulu IDLE-nya, dan buat file baru. Dan kita save filenya, misalnya dokumen list Python. Nah, untuk menginisialisasi list, kita tulis dulu nama listnya apa. Misalnya listnya itu namanya adalah A. Kemudian kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kemudian isi dari himpunan A itu apa aja. Misal, saya mau himpunan A itu ada apel, kemudian 23, kemudian ada angka juga, ada float juga, misalnya 13,8, kemudian ada string lagi, jeruk. Nah, list di Python ini mungkin mirip-mirip dengan array di bahasa pemrograman lain, di C atau C++, tapi bedanya di Python ini dia memperbolehkan di dalam satu list itu berbeda-beda tipe data. Jadi kalau di pemrograman lain, kalau sebuah array-nya itu tipe datanya integer, berarti isinya harus integer semua. Nah, kalau di Python dia bebas. Jadi kalau ada list isinya string, kemudian ada integer, kemudian ada float, itu diperbolehkan di Python. Nah, kalau kita run, ini masih belum ada apa-apa karena kita belum menampilkan apa-apa. Nah, di list di Python ini, kita bisa akses elemennya itu berdasarkan indeks. Indeks dari Python itu dimulai dari 0. Artinya, apel dia ini punya indeks 0, 23 ini indeksnya 1, 13,8 ini indeksnya 2, kemudian jeruk adalah indeksnya 3. Jadi kalau saya mau menampilkan apel, kita tulis print, kemudian tulis nama himpunannya apa. Karena ini himpunannya listnya adalah list A. Kemudian kurung siku. Dan di dalamnya kita tulis indeks dari elemen yang kita mau akses. Karena di sini saya mau akses apel, maka saya tulis 0. Karena apel menempati indeks 0. Kalau kita run, nah di sini ada hasilnya yaitu apel. Begitu juga kalau saya mau mengakses 13,8. Saya tulis lagi, print, kemudian nama listnya apa, kemudian indeksnya berapa. Karena 13,8 ini indeksnya 2, maka saya tulis 2. Nah, maka di sini ada apel, ada 13,8. Kalau kalian mau mengakses semua elemen di dalam Python, kalian bisa pergunakan iterasi atau perulangan di Python. Kalau yang belum tahu apa itu perulangan, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Kalau kita mau menampilkan semua elemen di dalam list ini, kita bisa gunakan loop for i in range. Kemudian karena indeks di Python ini mulainya dari 0, berarti inisialisasinya kita mulai dari 0, kemudian karena kita mau ngeloop sampai 0, 1, 2, 3, berarti kita tulis bukan 3, tapi 4. Kenapa 4? Kalian bisa cek video saya sebelumnya. Kemudian increment-nya adalah 1. Karena kita pengen menampilkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kelipatannya adalah 1. Loncatan dari setiap angka ke angkanya itu adalah 1.
maka increment-nya adalah 1. Kemudian titik 2, dan kita tulis yang mau di print. Yang mau di print adalah elemen A dengan indeks I. Dan kita run. Nah, di sini kita lihat bahwa apel 23, 13,8, jeruk. Atau kalian juga bisa langsung dengan menulis 4 seperti ini. Ini juga bisa. Ini sama aja. Nah, di di list kita punya, di Python kita punya yang namanya len. Len itu adalah gunanya untuk mengetahui ada berapa banyak elemen di dalam sebuah list. Jadi len kurung buka A. Jadi saya pengen tahu ada berapa banyak sih elemen pada list A, maka saya gunakan len kurung buka A. Dan saya print hasilnya. Oke, saya kasih keterangan di sini. Kalau kata saya run, nah di sini banyak elemen adalah 4. Karena memang ada 4, ada apel, 23, 13,8, dan jeruk. Dan untuk di range ini, untuk parameter di sini kita juga bisa ubah. Jadi kita ubah menjadi len. Tidak lagi misalnya kalau kalian nggak tahu misalnya atau kurang pasti ada berapa elemen di sini, kalian bisa gunakan len ini. Ini sama aja sih. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.